Lagi nyari laptop yang tipis, elegan, ringan, laptop yang cocok banget untuk pelajar atau pekerja kantoran yang butuh kinerja sat-set tanpa bikin kantong seret? Emang ada laptop yang kayak gitu? Ya tentu saja ada. Ini dia laptop HP 14EM0014AU yang sudah memakai AMD Ryzen 7000 series yang terkenal sat-set, tapi hemat daya dan bisa diajak kemana-mana. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari HP dengan nama laptop HP 14EM0014AU. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Laptop ini memakai prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan codename Mendocino dengan fabrikasi 6 nanometer. Laptop ini ditenggarai oleh 4 core dan 8 thread dengan TDP 15 watt saja, dengan base clock 2,4 GHz dan boost clock up to 4,5 GHz dengan integrated grafik AMD Radeon 610M dengan arsitektur RDNA 2 128 stream prosesor. Yang menarik dari IGP ini adalah sudah mendukungnya fitur ray tracing dan akselerasi hardware AV1 dengan besar VRAM 512MB dengan tipe GDDR6. Penasaran dengan performa IGP-nya? Nanti kita tes untuk performanya. Lanjut ke RAM. Prosesor ini memiliki RAM sebesar 8GB LPDDR5 5500MHz dengan konfigurasi dual channel onboard atau langsung tersolder di motherboardnya, jadi kita tidak bisa mengupgrade untuk RAM-nya. Lanjut ke storage. Laptop ini memiliki penyimpanan setengah terabyte atau 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 yang pastinya sat-set dan kenceng banget. Untuk urusan konektivitas, laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth versi 5. Kita mulai bahas dulu dari desain laptopnya. Kalau dilihat sekilas, bodi HP 14 ini memang mirip dengan HP 14s. Tapi HP 14 ini memiliki tampilan yang lebih fresh dari bodinya. Laptop ini membawa desain yang simple, elegan dengan seluruh permukaan bodinya berwarna silver matte khas dari HP 14s. Kemudian di bagian sudut laptopnya yang berbentuk kurub menambah kesan ringkas untuk laptop yang satu ini. Di bagian permukaan atas covernya kalian akan menemukan logo HP bundar di bagian tengah dengan finishing emboss. Untuk desain penutup bawahnya, HP memberikan warna yang lebih terang dibandingkan dengan di bagian atas tadi. Untuk di bagian bawahnya cukup simpel, kalian akan menemukan ventilasi udara dan juga 2 buah kaki karet untuk menahan laptopnya dengan ditemani 4 buah lubang baut. Laptop ini mempunyai desain yang lumayan cakep untuk diajak nongkrong bareng teman kalian. Untuk bahan bodi laptop HP 14 ini terbuat dari polikarbonat yang terasa kokoh dan ringan saat dipegang dibandingkan dengan laptop lain dengan harga yang mirip-mirip. Laptop HP 14 memiliki dimensi panjang 32 cm, lebar 21,5 cm, dan ketebalan 1,8 cm saja. Dengan dimensi seperti itu, laptop ini memiliki bobot 1,4 kg dan termasuk laptop yang lumayan enteng untuk kita bawa kemana-mana. Masuk ke bagian layar. Laptop HP 14 ini menggunakan panel TN dengan bentang layar 14 inci dengan aspek rasio 16:9 dengan resolusi Full HD 1920p x 1080p dengan refresh rate 60 Hz. Meskipun menggunakan panel TN tapi sudah mendukung teknologi AMD FreeSync. Untuk tingkat akurasi warna memiliki 49% DCI-P3, 62% sRGB, 63% Adobe RGB, dan juga 45% NTSC dengan tingkat kecerahan layar 250 nit saja dengan kontras rasio 400:1. Kalau dilihat dari spesifikasi, layar ini kurang cocok untuk editing yang harus memiliki akurasi warna yang tinggi. Karena kalau kita mencong sedikit atau sudut pandang kita berubah, tentu saja untuk tampilan layarnya pun akan berubah juga. Meskipun begitu, layar ini cocok untuk kalian yang butuh privasi saat menggunakan laptop ini. Karena jika ada orang yang mengintip dari sisi yang miring, bakalan kesusahan untuk melihat. Untuk permukaan layarnya sudah mendukung anti glare yang berfungsi untuk mengurangi pantulan cahaya yang masuk ke monitor. Untuk di bagian frame layarnya menggunakan desain micro edge yang bisa dibilang lumayan tipis untuk bezelnya. Untuk sisi kanan dan sisi kiri memiliki ketebalan 0,6 cm. Di bagian atas bezelnya memiliki ketebalan 1,1 cm yang dilengkapi satu buah webcam. Dan di bagian bawahnya terdapat 2,5 cm untuk ketebalan bezelnya dan juga terdapat logo HP bundar circle di bagian tengah bezelnya. Meskipun tidak bisa dibuka sampai tiduran, laptop ini mensupport layar hingga 135 derajat dan untuk engsel dari laptop ini lumayan kesat, jadi belum bisa
dibuka dengan satu tangan. Di bagian atas laptop ini terdapat satu buah webcam dengan resolusi Full HD 1080p 30 fps dengan teknologi noise reduction yang kualitasnya lumayan oke. Webcam ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kamera privasi shutter untuk menutup webcam ketika webcam tidak sedang digunakan. Di bagian sisi kiri dan sisi kanan dari webcam terdapat dua buah mikrofon. Untuk hasil webcam dan mikrofonnya yaitu sebagai berikut. Pokoknya inilah hasil perekaman menggunakan webcam laptop HP 14EM0014U yang memiliki resolusi webcam 1080p 30 fps. Menurut kalian bagaimana kualitas video dan audio yang dihasilkan dari webcam ini? Boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Lanjut ke bagian bawah layarnya. Di bagian keyboardnya cakep banget dipandang dengan warna keyboard abu yang terlihat kontras dengan bodi laptopnya menambah kesan garang. Untuk kalian yang suka mengetik di tempat yang minim cahaya, keyboard ini sudah memiliki backlight dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa kalian atur tingkat kecerahannya dengan menekan tombol F4. Untuk tombol keyboardnya lumayan gede, fontnya pun jelas terlihat gede menggunakan huruf kapital semua dengan space antar tombolnya lumayan cukup standar. Keyboard ini memiliki tekstur yang agak kasar, tapi nyaman saat diajak mengetik dengan cepat tanpa khawatir untuk terpeleset ke tombol yang lain. Untuk feel saat mengetiknya pun terasa enak, empuk, clicky, dan terasa nyaman untuk mengetik lama-lama. Lanjut ke bagian bawah lagi, kita bakalan menemukan touchpad yang lumayan cukup lega. Ukuran touchpadnya memiliki lebar kali panjang 11,5 cm kali 7,3 cm dengan berada tepat di tengah laptop atau center to body yang sejajar dengan spacebar dengan tombol Alt kanan. Untuk feel saat menggunakan touchpadnya pun lumayan biasa saja, seperti touchpad pada umumnya. Permukaannya lumayan halus dan juga nyaman untuk dipakai berlama-lama. Touchpad ini juga sudah mendukung dengan beragam gestur seperti scroll, zoom in, zoom out, dan yang lainnya. Untuk urusan audio, laptop ini memiliki dua buah speaker di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan arah keluaran ke bawah ke alas laptop ini. Untuk kualitas dari suara yang dihasilkan ternyata lumayan oke juga dan lumayan enak didengar, suaranya rapi dan lumayan lantang didengar. Laptop HP 14 ini memiliki kapasitas baterai 42.000 mAh. Untuk daya tahan baterai dari laptop ini bisa bertahan kurang lebih 7 jam dengan pemakaian ringan. Tapi kalau butuh colokan chargernya pun lumayan ringan untuk dibawa-bawa dengan output maksimal 19 volt dan 2,3 ampere dengan total daya 45 watt. Di bagian konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Lirtek dengan codename RTL8852BE yang support Wi-Fi 6, Bluetooth 5,2 dan support dua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tapi sayangnya laptop ini tidak dilengkapi oleh port Ethernet. Kalian bisa menggunakan USB hub atau Ethernet adapter jika kalian membutuhkan banget port Ethernet. Lanjut ke bagian I/O portnya. Untuk sekelas laptop budget, laptop ini terbilang cukup lengkap untuk I/O portnya. Di bagian sisi kiri kita menemukan USB 3.1 Gen 1 5 Gbps, 1 kali HDMI, 1 kali USB Type-C 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan 1 port 3,5 mm audio jack combo. Di bagian sisi kanan ada USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan juga 1 DC-in untuk ngecas laptop ini. Kita masuk ke bagian performa dari laptop HP 14EM0014AU. Pertama kita cek dulu performa dari SSD NVMe-nya dengan Crystal Disk Mark. Untuk kecepatan membacanya menempatkan kecepatan membaca di 1782 Mbps dan untuk kecepatan menulisnya mendapatkan di 1738 Mbps. Kecepatan membaca dan menulisnya hanya beda sedikit saja. Untuk kecepatan segini bisa dibilang cukup kencang meskipun bukan yang terkencang. Kalau dibandingkan dengan harddisk, tentu saja SSD ini lebih kencang dari harddisk manapun. Lanjut untuk pengerjaan benchmark sintetis. Meskipun laptop ini sudah support AMD Adrenalin, tapi kita akan menguji laptop ini di mode default hanya menggunakan baterai base performa dan juga kita colok ke listrik supaya kinerjanya lebih maksimal lagi. Yang pertama kita coba tes di Cinebench R20. Untuk performa dari Cinebench R20 mendapatkan 1760 poin. Hasil segini lumayan cukup oke untuk laptop kelas budget. Lanjut kita tes di Cinebench R23. Untuk performa Cinebench R23 mendapatkan skor 4570 untuk multicore-nya dan mendapatkan skor 1016 untuk single core-nya. Lanjut kita coba laptop ini dengan kebutuhan rendering. Untuk merender project BMW di Super Blender, waktu
waktu yang diperlukan selama 8 menitan saja. Lanjut untuk tes performa gaming dari laptop yang satu ini. Overall laptop HP 14 ini oke banget di kelasnya. Desain yang minimalis dan elegan, gak terlalu berat, dan feel saat memakai laptopnya pun enak, nyaman dipakai berlama-lama. Untuk urusan keyboardnya pun nyaman, gak perlu khawatir lagi saat mengetik di ruangan yang minim cahaya karena sudah ada backlight di keyboardnya. Laptop ini oke banget untuk ngerjain kerjaan seharian seperti untuk office atau kebutuhan belajar, sangat bisa diandalkan. Untuk diajak gaming tipis-tipis pun masih juga bisa lah. Jika kalian mencari laptop untuk pekerjaan ringan, laptop ini cocok banget untuk kalian. Apalagi untuk mahasiswa yang mulai skripsian. Dengan budget segini, kalian bisa memiliki banyak kelebihan. Mulai dari Full HD layar, webcam 1080p, dan IGP yang lumayan cukup kencang. Dengan fitur yang berlimpah, laptop HP 14EM0014AU ini dibanderol di harga 6 jutaan rupiah. Jika kalian tertarik dengan laptop yang satu ini, kalian bisa cek linknya yang ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kita dengan laptop yang satu ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa banget tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mensupport channel ini terus berkembang. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.